Ada Kuiperian. Halo Kuiperian, salam Kuiper. Bertemu lagi dengan Kak Cecil dalam video sosiologi. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai topik kita yaitu globalisasi dan komunitas lokal ya. Nah, sebelumnya, pada topik sebelumnya kita sudah membahas mengenai modernisasi. Modernisasi itu apa ya? Yaitu modernisasi adalah perubahan masyarakat menuju masyarakat yang modern. Nah, modernisasi itu sejalan dengan topik kita yaitu globalisasi. Modernisasi merupakan salah satu unsur yang ada dalam globalisasi. Nah, yang kakak pakai ya, ini yang kakak pakai merupakan salah satu alat komunikasi yang sudah diperbaharui. Artinya unsur-unsurnya sudah ditambah. Yang tadinya hanya menjadi telepon genggam yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan relasi kita ya, juga bisa untuk memfoto diri sendiri. Bisa juga untuk membuka website ya, mencari informasi ya kan. Kita juga bisa membuat video dari telepon seluler sekarang ya kan. Nah, apa sih pengertian dari globalisasi? Kita lihat ya Kuiperian ya. Pengertian dari globalisasi. Ya, kita lihat globalisasi merupakan ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas geografi atau batas negara. Jadi artinya interaksi yang dilakukan oleh masyarakat yang kultural penuh dengan kebudayaan itu tidak akan pernah dihalangi ya. Kenapa tidak dihalangi? Seperti yang kakak bilang tadi sebelumnya, kakak sudah menunjukkan bahwa adanya alat komunikasi, adanya penemuan-penemuan baru yang membuat kita itu serasa dekat ya, biar jauh tapi terasa dekat dengan relasi kita. Oke Kuiperian? Nah, ada beberapa menurut pendapat para ahli yang bisa kita ambil ya untuk definisi dari globalisasi itu sendiri ya Kuiperian ya. Yang pertama ada menurut Anthony Giddens ya. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas barat ya, di mana berkembang sampai ke seluruh penjuru dunia. Contohnya apa ya? Contohnya iptek tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Nah, iptek itu contohnya apa ya? Contohnya kita mengenal yang biasanya handphone, sekarang berubah menjadi apa? Smartphone ya. Jadi ada kemajuan ya dari satu teknologi berubah ya. Nah, yang kedua menurut Rosabeth Moss-Kanter ya, menganalogikan bahwa ternyata globalisasi itu adalah sebuah pusat perbelanjaan global. Artinya apa? Kebutuhan manusia itu kan berkembang seiring dengan perkembangan zaman ya. Makanya pemerintah itu mengadakan kerja sama ekspor dan impor. Jadi makanya dikatakan pusat pembelanjaan global. Jadi tidak ada batasan negara dan waktu. Jadi kita bisa merasakan sumber daya alam yang ada di contohnya di Amerika atau di Inggris ya. Kita bisa merasakan buatan-buatan luar negeri ya. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Contohnya dari kebudayaan kita ada yang dinamakan contohnya batik ya. Nah, orang luar negeri pun dengan adanya ekspor impor bisa merasakan ternyata memakai baju batik seperti apa sih? Baju batik itu aneka ragamnya seperti apa sih? Wah, ternyata bagus ya buatan Indonesia ya, seperti itu ya Kuiperian. Nah, yang ketiga menurut Malcolm Waters ya, globalisasi menurut Malcolm Waters itu adalah, nah ada 3 dimensi ya Kuiperian. Yang pertama dimensi politik, yang kedua dimensi kultur, dan yang ketiga dimensi ekonomi ya kan. Nah, ketiga dimensi ini ya merupakan penyatuan dari unsur-unsur yang dapat kita lihat dalam globalisasi. Apakah itu menurut penglihatan
masyarakat itu globalisasi atau tidak ya. Contohnya gini, dimensi politik ya. Kita menganut asas trias politica ya. Kita kan menganut asas trias politica itu tidak semata-mata dari buatan Indonesia sendiri ya. Bisa dari buatan luar negeri seperti itu ya. Tapi kita anut dan itu mengglobal ya. Tidak hanya kita yang menganutnya, tapi negara-negara sekitar kita juga menganut asas trias politica, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya untuk sistem pemerintahan kita. Nah, untuk ekonomi ya, kita mengenal juga seperti yang kakak bilang barusan ada sistem ekspor dan impor serta kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga itu juga mengglobal. Artinya apa? Dia menarik sistem juga dari pemerintahan luar negeri atau pemerintahan asing. Di mana tujuannya apa? Untuk mensejahterakan perekonomian rakyat di dalam suatu negara seperti itu. Nah, yang ketiga dari kebudayaan ya, kita melihat begini. Contohnya ketika kita berteman dengan orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita, otomatis kita mempelajari kebudayaan yang lain ya kan. Nah, dari situ adanya pertukaran segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan kita makin bertambah ya kan. Contohnya orang desa yang masuk ke kota ya, otomatis dia membawa kental kebudayaan yang ada di desa. Nah, kita bisa mempelajarinya. Jadi adanya pertukaran budaya, oke? Nah, itu terjadinya proses apa? Globalisasi seperti itu. Nah, menurut Martin Albro ya, globalisasi itu sebagai apa ya? Sebagai proses ketika penduduk dunia itu tergabung ke dalam satu tempat. Artinya ya menjadi masyarakat yang seperti apa? Masyarakat yang global. Jadi tidak ada pemisahan atau sekat yang blok barat. Contohnya dengan blok barat dengan blok timur. Itu kan ada pemisahan ya. Tapi kalau dengan adanya globalisasi tidak ada yang namanya blok barat dengan blok timur atau blok utara atau blok selatan ya. Sudah otomatis adanya penyatuan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain seperti itu. Makanya adanya contohnya ya, adanya kunjungan-kunjungan turis asing ya kan, kunjungan ke Indonesia atau bahkan kita yang menjadi turis di luar negeri. Oke, seperti itu ya Kuiperian. Nah, selanjutnya ada menurut Peter Drucker. Nah, menurut Peter Drucker ini lebih kepada sisi ekonominya ya. Artinya apa? Globalisasi itu sebuah istilah yang menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global ya. Jadi lebih kepada segi perekonomiannya, menjadi perekonomian global. Kita bisa lihat contohnya nilai tukar mata uang yang dipakai itu contohnya kan dolar ya kan. Nah, itu menjadi patokan perekonomian kita baik atau enggak dengan nilai tukar kita terhadap nilai tukar mata uang dolar. Seperti itu Kuiperian. Itulah yang dinamakan dengan globalisasi menurut Peter Drucker. Nah, kita lanjut kepada pembahasan kita yaitu karakteristik dari globalisasi ya. Nah, menurut Robin Cohen dan Paul Kennedy, karakteristik dari globalisasi itu apa ya? Yang pertama adalah terjadinya perubahan dalam konsep ruang dan waktu ya kan? Karena cepat perubahan media komunikasi. Artinya apa? Kita tuh tidak hanya tahu tentang yang ada di dalam suatu negara kita aja gitu. Kita bisa tahu, nggak usah dari negara. Kita ini kan terdapat 33 provinsi ya kan di Indonesia. Nah, antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, kita bisa tahu apa yang terjadi. Contohnya dari segi perpolitikan, apa yang sedang terjadi ya kan. Nah, itu karena apa? Karena tidak ada batasan. Tidak ada batasan karena apa? Semakin cepatnya media komunikasi berjalan. Artinya apa? Saat itu juga kita bisa tahu apa sih yang terjadi. Contohnya ada musibah gempa bumi, contohnya di Aceh, atau mungkin ada tanah longsor di Bandung. Kita bisa tahu dengan cepat tanpa perlu langsung ke Bandung ya kan, tanpa perlu harus ke Aceh atau tanpa perlu harus ke NTT untuk tahu ya kan SDM dan SDA apa saja yang berkembang di sana seperti itu ya Kuiperian. Nah, yang kedua adanya ketergantungan pasar dan produksi ekonomi antar negara. Artinya apa? Kita itu tidak bisa secara perekonomian maju sendiri. Berdasarkan topik kita pada pertemuan yang lalu bahwa adanya perubahan karena apa? Adanya kerja sama ya. Itulah yang membuat pasar global. Artinya tidak
secara di bidang ekonomi itu kita itu tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan investor, ya kan? Kita membutuhkan ekspor impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lambat laun semakin banyak. Karena populasi kita tidak bisa dipungkiri bahwa populasi kita itu semakin bertambah, ya, dari tahun ke tahun. Dan itu yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk apa? Untuk bekerja sama dengan negara yang lain. Nah, lalu selanjutnya terjadinya interaksi kultural. Artinya apa? Dengan cepatnya media komunikasi, kita bisa berinteraksi. Bahkan tidak usah dengan relasi kita. Dengan orang yang belum kita kenal pun, orang asing, kita bisa berinteraksi untuk mempelajari kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain. Ya, itu karakteristik dari globalisasi. Jadi adanya interaksi secara kultural, kebudayaan, ya. Dan terakhir adalah terjadinya peningkatan masalah bersama, ya, dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup. Nah, biasanya terjadi di bidang industri nih Kuiperian, ya. Contohnya apa? Peningkatan upah buruh, ya kan? Peningkatan upah buruh dan penurunan kualitas lingkungan. Nah, di bidang industri kita bisa lihat dengan adanya globalisasi otomatis kan industri kita harus semakin maju, ya kan? Itu karena seiring dengan negara kita berkembang harus ada industri yang maju yang mengikuti di belakangnya. Nah, otomatis kita mendirikan pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik itu limbahnya itu harus dibuang ke tempat yang tepat. Kalau tidak terjadinya apa? Kerusakan lingkungan. Nah, dari segi perekonomian bagaimana ya Kuiperian? Dari segi perekonomian kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita lihat yang terjadi di Indonesia, kenaikan upah buruh. Nah, di satu sisi itu menguntungkan rakyat, ya, menguntungkan pekerja, tapi di sisi lain itu merugikan perusahaan, ya. Itulah di bidang industri tentang terjadi peningkatan masalah bersama. Artinya itu menjadi komunikasi aktivitas bersama untuk memajukan Indonesia, ya. Nah, kita melanjut kepada pembahasan selanjutnya yaitu proses globalisasi. Ya, globalisasi itu melalui beberapa tahapan proses. Yang pertama, di mana adanya interaksi antar negara melalui perdagangan. Perdagangan dibagi menjadi dua, perdagangan darat dan perdagangan laut, ya. Seperti yang kita ketahui, ya, sebelum itu bahwa Indonesia itu melalui sebuah proses perdagangan untuk masuknya kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, lalu yang kedua, setelah adanya perdagangan, terjadi revolusi industri, ya. Artinya apa? Revolusi itu kan perubahan yang secara cepat, ya. Dari proses perdagangan, negara kita itu negara-negara mengadakan yang namanya revolusi industri. Jadi berkembangnya secara cepat di bidang industri, yaitu di mana ketika adanya perkembangan industri, maka perekonomian di suatu negara itu semakin maju, ya kan, untuk mencapai tahap dari globalisasi itu sendiri. Nah, industri itu di mana? Di Eropa yang turut mendukung peningkatan antar negara. Dengan apa? Dengan melakukan eksplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh Portugis, Spanyol, dan Belanda, ya kan? Nah, dari proses eksplorasi besar-besaran itu membutuhkan banyak bahan baku, ya kan? Nah, itu semakin meningkat karena apa? Dari proses eksplorasi itu memajukan sebuah perindustrian itu bahan baku yang dibutuhkan itu semakin banyak untuk memenuhi standar kebutuhan masyarakat, ya, di suatu negara seperti itu, ya kan? Nah, yang terakhir setelah itu yang memunculkan adanya kolonialisasi, ya. Ketika terjadi eksplorasi besar-besaran membutuhkan banyak bahan baku, munculnya kolonialisasi. Artinya apa? Adanya penjajahan secara tidak langsung kepada negara-negara yang memiliki banyak sumber daya alam atau bahan baku untuk diambil bahan bakunya dan meningkatkan industri di negara-negara Spanyol, ya, Portugis, dan Belanda. Lalu terakhir dari situ kan adanya pemberontakan, ya kan, pemberontakan yang terjadi sehingga kolonialisasi itu, komunisme itu hancur dan timbulnya kapitalisme ditandai oleh adanya perusahaan multinasional. Artinya apa? Setelah tidak ada lagi penjajahan secara tidak langsung, adanya perusahaan multinasional masuk. Artinya adanya investor asing untuk memperbaharui
sistem perekonomian yang ada di suatu negara. Seperti itu ya Kuiperian, jadi sudah sangat jelas ya Kuiperian tentang tahap-tahapan dari proses adanya globalisasi tersebut. Nah, kita sudah membahas mengenai pengertian dan karakteristik beserta dengan prosesnya. Jadi semuanya sudah terangkum dan semoga bermanfaat. Oke, sampai di sini pembahasan kita pada materi kali ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Salam Kuiper.